Baik anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghitung kecepatan rata-rata. Tentu saja kita harus tahu rumusnya apa saja. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, unsur-unsur apa saja untuk menghitung kecepatan rata-rata. Yang pertama ada unsur namanya jarak, yang disingkat dengan J. Lalu ada unsur namanya kecepatan yang disingkat dengan K. Dan ada unsur waktu yang disingkat dengan W. Untuk mencari jarak, rumus yang kita pakai adalah J sama dengan K dikali W, atau jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Dan untuk menghitung kecepatan, kita pakai rumus K sama dengan J per W, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dan untuk menghitung waktu, kita pakai rumus W sama dengan J per K, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan, jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk menghafalkan rumus ini tentu saja gampang-gampang susah ya. Jadi kita nggak perlu menghafalkannya, kita cukup mengingatnya saja dengan kita pakai gambar di bawah ini. Ya, kita pakai gambar di bawah ini, kita gambarkan segitiganya. Kita cukup ingat ini, kita gambar segitiga, lalu kita bagi menjadi 3 kotak ya. Atasnya kita kasih tulisan J, atau ini mewakili jarak, dan ini kita kasih tulisan K, mewakili kecepatan, dan ini kita kasih tulisan W, mewakili waktu. Ini tidak boleh terbalik ya. J, K, W. Harus seperti ini. Oke, untuk nanti kita mencari rumusnya ini. Supaya kita gampang ingatnya, nggak perlu kita hafalkan rumusnya ya. Kalau misalnya kita masih lupa di mana J, di mana K, di mana W-nya, nah langsung kasih kata kunci, alat bantu. Kita ingat Jokowi. Nah, ini Jokowi. Kita ingat, gampang kita ingat? Ya, kita ingat Jokowi ya, JKW. Kita ingat ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita gambarkan ini, kalau kita mau cari J, kalau kita mau cari jarak, kita tutup jaraknya ini. J-nya ini kita tutup. Tinggal huruf apa? K dengan W. Ya kan? Tinggal huruf K dengan W. Berarti kalau misalnya K dengan W-nya ini bersebelahan, berarti kita kali. Oke? Berarti untuk mencari J, J sama dengan K dikali dengan W. J sama dengan K dikali W. Ini. Bisa dipahami? Oke, nah kita lihat kembali untuk mencari K, kecepatan. Kalau kita mau cari K, berarti K-nya kita tutup, huruf K-nya kita tutup. Tinggal huruf apa? J dan W. J-nya ada di atas, W-nya ada di bawah. Kalau satu di atas, satu di bawah, berarti dibagi atau diper. Berarti K sama dengan J per W, atau K sama dengan J bagi W. Oke, ini K sama dengan J per W. Nah, untuk mencari W, berarti yang ditutup yang mana? W-nya ini kita tutup. Ya, tinggal huruf apa? J dengan K. J-nya ada di atas, K-nya ada di bawah. Berarti untuk mencari W, W sama dengan J per K. Oke, atas bawah berarti per atau bagi. W sama dengan J per K. Bisa diingat? Oke, ini ada contoh soal nomor 1. Ini pertanyaannya, dalam waktu 4 jam, sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 200 km. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata kendaraan tersebut? Berarti kita tuliskan dahulu diketahui. Ya. Kita biasakan tuliskan diketahui, ditanya, jawab. Ya, supaya rapi. Diketahui apa? Waktu. Waktu 4 jam. Berarti waktu itu singkatannya apa tadi waktu? W ya. Berarti W sama dengan 4 jam. Lalu kita perhatikan lagi di sini ada jarak. Jarak 200 km. Jarak disingkat apa tadi? J ya. J sama dengan 200 kilometer km. Oke.
Pertanyaannya ditanya berapa kecepatan. Ya, berarti ditanya K sama dengan titik-titik. Lalu jawab. Tadi rumusnya masih ingat? Nggak ingat? Nah, kalau nggak ingat, kita Lause ingatkan kembali ya. Tadi Lause bilang, kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu. Lalu kita bagi. Ya kan? Setelah kita bagi, kita ingat apa? Jokowi. J, K, W. Oke, sekarang mau cari apa? Cari K. Kalau cari K berarti K-nya K-nya yang ditutup. Ini ditutup. Berarti K sama dengan tinggal apa? J dan W kan? Berarti J per W. Berarti ini rumusnya apa tadi? K sama dengan J per W. Gampang kan? Nah, berarti ini sama dengan J-nya berapa tadi? 200. Ya kan? KM. Ya. Per. W-nya berapa? 4 jam. 4 jam. Sama dengan 200 dibagi dengan 4. 20 bagi 4 itu 5. Berarti 50 ini ya. 50 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata kendaraan tersebut adalah 50 km per jam. Oke. Untuk contoh soal nomor 2, ini ada soal berapa km per jam kecepatan kendaraan Amir jika ia dapat menempuh jarak 2 km setiap 2 menit. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui. Ini jarak 2 km, berarti J. J sama dengan 2 km. Lalu setiap 2 menit, berarti ini adalah waktunya, W. W sama dengan 2 menit. Lalu pertanyaannya ditanya berapa kilometer per jam kecepatan. Berarti ditanya K sama dengan titik-titik km per jam. Sebelum kita menjawab, kita perhatikan terlebih dahulu nih satuannya udah sama atau belum, ya. Ditanya satuannya dalam km per jam, sedangkan diketahui satuannya jaraknya km, sedangkan waktunya ini menit. Berarti ini belum bisa kita hitung langsung. Kita harus samakan terlebih dahulu satuannya. Jadi menit ini harus kita ganti ke dalam bentuk jam, baru bisa kita hitung. Masih ingat cara mencari menit ke jam? Diapakan? Dikali dengan 1 per 60. Berarti 2 menit mau cari ke jam, berapa jam? Berarti 2 dikali 1 per 60. 2 dikali 1 per 60. Oke, ini sama dengan 2 per 60. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, ini jadinya 1 per 30 jam. Berarti ini 2 menit sama dengan 1 per 30 jam. Oke, ini sudah sama ya satuannya. Kita jawab. Tadi untuk mencari kecepatan, K sama dengan J per W. Sama dengan J-nya berapa? 2 km. Berarti 2 ya per sama artinya juga dengan bagi. Ya, bagi 1 per 30 waktunya. 1 per 30 jam. 1 per 30. Ini pembagian dengan pecahan bisa kita jadikan bentuk perkalian, tapi kita balikkan pecahannya. Jadi 30 per 1.
Oke, sama dengan 2 dikali 30, 60. 60 per 1 sama dengan 60. Berarti kecepatannya 60 km per jam. Jadi, kecepatan kendaraan Amir adalah 60 km per jam. Untuk contoh soal nomor 3, pertanyaannya, kecepatan suatu kendaraan 60 km per jam bergerak tanpa henti selama 30 menit. Berapa km jarak yang ditempuh kendaraan tersebut? Berarti kita tulis diketahui. 60 km per jam ini adalah kecepatan K. K sama dengan 60 km per jam. Lalu selama 30 menit, berarti ini adalah waktunya, W. W sama dengan 30 menit. Ditanya, berapa km jarak? Berarti ditanya J. J sama dengan titik-titik km. Nah, sebelum kita jawab, kita perhatikan terlebih dahulu satuannya apakah sudah sama atau belum ya. Ini km, km sudah sama. Tapi ini jam, ini menit. Berarti ini belum sama. Kalau kita ketemu yang belum sama, harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti menit ini harus kita ganti ke jam. Sama seperti yang tadi, menit ganti ke jam berarti kali 1 per 60. Berarti ini 30 dikali 1 per 60. Supaya jadi jam ya. Ini bisa kita coret. Tinggal 3 kali 1, 3 per 6. Ini sama-sama bagi 3 sama dengan 1 per 2 jam. Atau setengah jam ini ya. Oke, lalu kita jawab. Untuk cari J, rumusnya bagaimana? Nah, kalau misalnya lupa, kita gambarkan kembali segitiganya, lalu kita bagi 3 kotak. Ingat Jokowi, J, K, W. Mau cari apa? Cari J. J-nya ditutup, ya. Berarti J sama dengan, tinggal apa? K dengan W. Ini bersebelahan berarti dikali. J sama dengan K kali W. Oke, sama dengan K-nya berapa? 60. Kali W-nya berapa? Setengah. Berarti ini jadinya 60 kali 1, 60. 60 per 2 atau 60 bagi 2 sama dengan 30. 30 apa? 30 km. Jadi, jarak yang ditempuh kendaraan tersebut adalah 30 km. Untuk contoh soal nomor 4, pertanyaannya adalah kecepatan sepeda Anto 20 meter per menit. Jika Anto bersepeda selama 1,5 jam, berapa kilometer jarak yang Anto tempuh? Pertama, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Diketahui, ini 20 meter per menit, ini adalah kecepatannya. Berarti ini K. K sama dengan
20 M per menit. Lalu selama 1,5 jam, berarti ini adalah W-nya atau waktunya. W sama dengan 1,5 jam. Ditanya berapa km jarak, berarti ditanya J, jarak ya. J sama dengan titik-titik km. Sebelum kita jawab, kita perhatikan satuannya terlebih dahulu. Ini meter per menit, ini jam, ini km. Satuannya nggak sama ini. Kalau belum sama satuannya ini, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita ubah meter per menit ini menjadi kilometer per jam. Oke, cara ubahnya masih ingat? Titik-titik km per jam. Sama dengan, kita tuliskan kembali 20-nya ini. Lalu M ke km, naik 3 tangga. Naik 3 tangga berarti artinya dibagi 1000. Ya. Oke. Per di sini artinya bagi. Menit ke jam. 1 menit itu adalah 1 per 60 jam. Ya. Berarti ini sama dengan jadinya 20 per 1000. Ini jadi kali 60 per 1. Oke, ini bisa kita coret, 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 coret. Jadi tinggal 2 dikali 6, 12 per 10. 12 per 10 kalau kita jadikan pecahan campuran jadinya 1, 2 per 10. Ya, kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 jadinya 1, 1 per 5. Ya, km per jam. Lalu jawab. Tadi untuk mencari J, rumusnya J sama dengan K dikali W. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa tadi? 1 per 5. Dikali W-nya 1 per 2. Kita jadikan pecahan campuran ini dua-duanya menjadi pecahan biasa. Kali tambahkan. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 6 per 5. Kali. Ini juga kali tambah. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Sama dengan 6 kali 3, 18. Per 5 kali 2, 10. 18 per 10. Kita jadikan desimal ya, lebih gampang. Berarti satu angka di belakang koma, jadinya 1,8. Satuannya apa? km ini ya. Jadi jarak yang Anto tempuh adalah 1,8 km atau km. Untuk contoh soal nomor 5, pertanyaannya, Ali bersepeda dengan kecepatan 200 meter per menit. Jika Ali ingin menempuh jarak 1.800 meter, berapa menit waktu yang Ali perlukan? Oke, kita tulis diketahuinya. Kecepatan 200 meter per menit, berarti ini K. K sama dengan 200 meter per menit. Lalu jarak 1.800 M, berarti ini adalah J. J sama dengan 1.800 M. Ditanya berapa menit waktu, berarti W sama dengan
titik-titik menit. Nah, kalau kita perhatikan satuannya ini satuannya sudah sama semuanya ya, meter, meter, menit, menit ya. Berarti udah sama, tidak perlu kita ubah lagi. Kita langsung masuk ke rumusnya. Jawab. Oke, untuk cari W. Untuk cari W rumusnya tadi buat segitiga, bagi 3 kotak. Ini Jokowi, JKW. Berarti cari W, W-nya ditutup, tinggal J dan K. Berarti W sama dengan J per K. J per K. Oke, ini sama dengan J-nya 1800 per K-nya 200. Coret, 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 coret. Tinggal 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 apa? Menit. Ya. Jadi waktu yang Ali perlukan adalah 9 menit. Untuk contoh soal nomor 6, pertanyaannya adalah jarak rumah Ali ke sekolah adalah 1 km. Jika Ali ke sekolah dengan becak yang kecepatannya 50 meter per menit, berapa jam waktu yang Ali perlukan untuk tiba di sekolah? Oke, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui ini jarak 1 km, berarti J sama dengan 1 km. Lalu ini kecepatannya 50 m per menit, berarti ini K sama dengan 50 m per menit. Lalu ditanya berapa jam waktu, berarti W. W sama dengan titik-titik jam. Nah, sebelum kita jawab, kita perhatikan satuannya terlebih dahulu ya. Ini km, ini m, ini menit, ini jam. Belum sama ya, berarti kita samakan terlebih dahulu. Kita ganti meter per menit ini menjadi kilometer per jam. Ya, cara gantinya ini sama dengan titik-titik km per jam, sama dengan kita tuliskan kembali 50-nya. Oke, meter ke kilometer berarti naik 3 tangga, berarti bagi 1000 atau per 1000 ya. Lalu per di sini artinya dibagi, menit ke jam, 1 menit 1 per 60 jam. Oke, ini sama dengan jadinya 50 per 1000 dikali dengan, ini kita balikkan, jadi 60 per 1 sama dengan, ini bisa kita coret, 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 coret. Tinggal 5 dikali 6, 30. 30 per 10. Ya, ini sama dengan, ini coret, coret, 3. Jadinya 3 km per jam. Lalu jawab, W sama dengan, rumusnya tadi W sama dengan J per K. Sama dengan J-nya 1 per K-nya 3. Berarti W sama dengan 1 per 3 jam. Atau sepertiga jam ya. Jadi waktu yang Ali perlukan untuk
tiba di sekolah adalah 1/3 jam.